Baik, untuk kita sebentar memulai ulang tahun buat Tante Swan, buat Mati tercinta, Oma tercinta, Mak tercinta, bahkan untuk bos tercinta. Waduh. Jadi hari ini kita mau rayain sama-sama, rayain ulang tahunnya sederhana ini. Semuanya berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Kita nggak ada niat apa-apa, hanya mengucap syukur aja buat Tuhan. Kita sama-sama saling mendoakan buat Tante Swan supaya panjang umur, sehat selalu, penuh berkat, biar kesehatannya selalu bertambah-tambah, kekuatannya, supaya tetap jadi bos yang baik, jadi yang melindungi, menyertai, memberkati semuanya. Oke, kita nyanyikan sebuah pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Mari kita katakan bersama. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan apa? Syukur bagimu. Kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan. Saudara, kita bangkit berdiri bersama ya. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah
kami baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih. Saudara dengan hormat tuh Bapak Pendeta Peki berdoa buat pemuda. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa membuka acara di malam hari ini. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan di malam hari ini. Kalau Tuhan boleh ada lagi bersama-sama dengan kami, dengan Ibu kekasih kami, Bu Suan, dan di hari ini boleh bersyukur oleh karena perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib atas hidupnya, di mana hari ini Tuhan boleh menambahkan 1 tahun usia, dan kami bersyukur untuk ke 71 tahun yang Tuhan tambahkan, bahkan bersyukur untuk tempat ini Tuhan Yesus. Mas Bram, Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam nama Yesus Tuhan, biarlah hari ini Tuhan Yesus ketika kami mempersembahkan pujian penyembahan kami mempersembahkan syukur kami di hadapan Tuhan, Engkau berkenan dengan apa yang kami lakukan di hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya, biarlah jadi seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami buka ibadah kami di malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih, silakan dulu Bapak Ibu. Oke, satu hal yang indah bahwa kita patut mengucap syukur dengan pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Pujian yang atas ya, segala puji syukur. Hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya.
kita patut bercita, berbahagia, bersorak-sorai bagi Tuhan. Karena apa? Ketika kita bahagia, itu menyembuhkan. Amin. Jadi membuat kita yang dompetnya kosong jadi bahagia juga. Wah, apa aja sih? Iya, ini beneran. Jadi kalau kita bahagia, senang kerjanya bahagia, karyawan yang senang kerjanya lihat, wah, bosku kok baik ya. Nah, kan kerjanya senang nih, semangat. Nah, gajiannya juga ngarirnya cepet kelihatannya. Gitu. Jadi tiap minggu kita bisa diberkati oleh Tuhan, sama-sama juga bos-bos di sini, anak-anak Tante Swan diberkati Tuhan. Kita harus doain para karyawan, jangan cuma misalnya berundel terus, ayo ya, doain supaya ini KG bisa diberkati Tuhan. Nah, gitu. Jadi bos-bos di sini, anak-anaknya ini semangat, sehat-sehat, ini cucu-cucunya sehat, Tante Swan juga sehat, semuanya boleh sehat. Jadi yang kerja juga semuanya karyawan boleh disehat semua. Amin. Ya, yuk kita sebelum sambut firman Tuhan, nanti dari Kalasma akan menyampaikan sebuah pesan-pesan untuk Bu Swan, biar pesan itu menjadi rema buat Ibu Swan, juga buat semua yang ada di sini. Oke, mari kita nyanyikan sebuah pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Kami siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan, ku siapkan hatiku Tuhan
kami akan menyampaikan isi hatimu baik yang mendengar renungan firman Tuhan malam hari ini. Ya segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu. Di dalam nama Yesus Masih hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, selamat malam Bu Suan, Pak Puji. Ini malam yang spesial. Ini kalau saya godain Mbak Puji kesian di hari berbahagia, jangan ya. Karena dari seluruh karyawan saya suka menggoda Mbak Puji. Karena digoda nggak akan marah. Ya, jarang orang yang digoda bisa nggak tersinggung, nggak marah. Tapi kalau pegawai yang lain digoda pada ketakutan, ya, digoda pada minggir. Nah, Ibu Lasma mau ngapain lagi? Gitu kan? Ini mic-nya sebentar saya setel dulu ya. Ini Bu Suan umurnya 17 tahun. Ya, anaknya terlalu tua, mamanya terlalu muda. Saya balik 71 jadi 17. Kalau saya lihat angka 71, berarti Bu Suan sama saya 3 orang yang berulang tahun. Karena saya tahun 71. Berarti Bu Suan 52. Ya toh? Lahir 71, Bu Suan 52 apa 17 apa 71? Halo? Ayo siapa yang berani ngomong? Bu Suan usia berapa ini? 17. Ya nih ya. Berarti apa nih? Oma atau Bobo? Atau emak? Hah? Emaknya umur 17, kamu kalah. Kita balik ya. Di hari berbahagia begini, kita patut bersyukur. Bu Suan gak kena COVID. Bu Suan dikasih umur panjang. Ini pinter ya. Tadinya ada ulang tahunnya, ada enggaknya juga. Saya bingung, ini mau dirayain apa enggak sih? Tapi kenapa ada satu momen Bu Suan tiba-tiba bilang, Bu Lasma jadi ulang tahunnya. Kalau enggak saya masih ada di kota yang lain. Ya kan? Tapi karena kasih Tuhan, saya balik ke kota ini. Seperti apa Epik GAD pulang ke kotaku. Bukan Katon. Katon Bagaskara. Pulang ke kotaku. Ini Bu Suan nggak pulang-pulang, tetap di Semarang. Kenapa? Bu Suan cinta kota Semarang. Karena apa? Firman saya bagikan buat malam hari ini tentang apa? Benih dan buah. Bagaimana benih yang Bu Suan tabur buat anak, buat mantu, buat cucu, buat karyawan. Benihnya gimana? Berbuah apa enggak? Benihnya bertumbuh apa enggak? Di seluruh karyawan saya mau tanya. Bu Suan galak apa baik? Baik di sini kan? Karena kalian ditraktir makan. Kalau kalian nggak ditraktir makan, pastikan Bu Suan nggak baik. Betul enggak? Apalagi kalau jam kerja, kalian ngebut, gitu. Karena apa? Kejar target. Karena kalau kalian tidak menabur kerja yang kenceng, betul enggak? Kalian nggak dapat upah dari Koyoki. Saya lihat nggak pagi, nggak siang, nggak malam, mesin tetap berjalan. Kenapa? Lembur, ada yang dibawa pulang. Bukannya uang dibawa pulang, kerjaan dibawa pulang. Berarti benihnya belum berbuah. Berarti kalian masih kekurangan. Malam hari ini tentang benih dan buah. Jadi apa yang benih kita tabur pasti ada buahnya. Betul enggak? Kalau nggak ada buahnya itu nggak mungkin. Tuhan bilang begini, jangan suka tawar-menawar dalam hidupmu. Ya, Tuhan minta kamu sabar. Jangan banyak komplain. Apapun tawakalmu, apapun yang kamu minta di hadapan Tuhan hari ini, bukan di hari berbahagia Bu Suan sama Bu Puji, bukan. Ada yang Tuhan bawa spesial dalam hidup kamu. Ya, Tuhan akan berubah bagaimana kamu lihat bahwa hidupmu menghasilkan buah yang benar. Kamu akan melihat pertumbuhan anakmu dengan cara yang menyenangkan hatimu. Kamu mendidik anakmu di dalam takut akan Tuhan, sama kayak Bu Suan. Ya kan, bawa anaknya takut akan Tuhan. Apalagi cucu-cucunya dibilang apa nih? Nyok, jangan lupa berdoa. Itu kerjaan orang tua selalu begitu. Dari dulu sampai sekarang tetap. Jangan lupa doa. Itulah benih yang ditabur. Itulah contoh teladan yang dibuat. Makanya Filipi 1 ayat 22a di sini dikatakan apa?
Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Di usia Buswan 71, benih yang tabur Buswan itu gak akan kembali sia-sia, pasti akan berbuah. Ya, Buswan ini termasuk orang udah happy. Kenapa? Ketiga generasi yang dipercayakan semuanya sudah menikah. Berarti Buswan berbahagia. Mama saya dong yang belum berbahagia. Kenapa? Anaknya belum ada yang menikah. Kenapa? Orang yang bisa membawa anaknya dalam menikah adalah satu contoh teladan. Katanya itu orang tua yang berhasil. Nah lo yang gak menikah gimana nih? Berhasil apa enggak nih? Saya juga gak ngerti ini. Ini kembali keputusan pribadi. Ya, makanya di sini Tuhan menghendaki supaya kita ini hidup harus menjadi berkat, harus menjadi dampak. Jangan setiap pagi datang ke tempat Buswan cuma karena kerja, tapi pas sudah waktunya pulang, tapi kalian punya ada satu hal ramah tamah. Saya lihat kalau saya datang semua pada sibuk kerja, buat ngobrol lihat kiri kanan aja susahnya luar biasa. Kenapa? Target. Kenapa? Mencari upah. Kalau orang yang mencari upah, kalau Tuhan sudah berkenan, waktu tidur pun Tuhan bisa berkati. Nggak usah khawatir. Karena kita lihat cara Tuhan memberkati dalam setiap kehidupan kita itu kan caranya berbeda. Betul nggak? Ko Yongki dalam masa paceklik begini nggak pernah berhenti. Objek kaosnya, betul nggak? Sampai puluhan. Ya toh? Ko Yongki juga saya nggak tahu. Hengki dan Yongki, ya apa? Hengki juga nggak ngerti kebanjiran proyek yang lainnya kali. Bukan hanya Mas Bram, ayam apa ini? Ayam gorengnya, tapi ada yang lainnya. Nah, bagaimana kalau kita melihat ya 3 hal yang kita pelajari tentang berbuah yang menghasilkan. Yang pertama, tanpa benih tidak ada buah. Berarti diadakannya Buswan punya konveksi itu dari benih Bapak Chandra Hidayat ya. Iya toh? Hah? Oh Bapak Hidayat. Bapak Hidayat nggak mudah memulai satu hal tentang membuat satu hal konveksi. Dan dia nggak mungkin menemukan karyawan yang begini setia sampai puluhan tahun. Kadang keluar balik lagi, betul nggak? Kadang ketakutan sama Ko Yongki karena apa? Gak punya kedisiplinan. Tapi karena ada kemurahan Tuhan, Buswan bilang udahlah diterima aja. Ya kan? Hari ini cari kerjaan nggak gampang loh. Betul nggak? Cari coba kalau dapat. Makanya jaga kepercayaan itu nggak mudah dan nggak gampang. Bagaimana Pak Chandra itu mengerjakan konveksi itu tuh dengan cara pergumulan. Menikah Buswan belum punya konveksi kan? Udah. Wow, berarti Buswan terlalu happy 17 tahun dia lupa. Ternyata punya konveksi sebelum menikah, bapaknya pas belum. Ini saya jebak loh Buswan. Oh karena ketemu bapak sama-sama jualan, bapak konveksi, ibu jualan. Oh, tutup. Mulanya biasa saja, terus kita saling bercanda. Akhirnya apa? Menikah. Saya mulanya juga udah biasa aja sama semua orang, tapi nggak ada tuh menikah. Bahkan kalau saya dengar gombal, orang pada ketakutan, pada merinding semuanya. Sesama jenis maupun tidak sesama jenis, dia bilang mulai lagi nih gombalnya. Ya toh? Makanya dibilang begini loh, kalau kita punya benih yang baik dari Tuhan, apapun kondisi keadaan kita itu happy lah. Gak mungkin gak. Contoh kemarin saya ada di satu kota, ada di satu tempat hotel, ya. Ada orang pacaran, orang Yunani dan orang Manado. Saya sapa orang Manado ini dengan bahasa Manado. Disebut kotanya saya paham. Terus si bulenya diem. Bulenya ganteng tapi gendut. Gitu? Dia terkesima kali lihat kulit hitam saya begini bisa ngomong bahasa Manado. Ya kan? Akhirnya saya sampaikan pesan Tuhan orang ini ke atas orang bule ini. Orang bule ini akhirnya apa? Terpesona. Dia mau peluk saya ketakutan. Cuma saya bilang begini, sini saya hug. Dia welcome. Saya bilang enak di dia, enak di saya.
Dia tuh karena apa? Badannya gede, gimana saya mau peluk? Dia enak peluk saya, badannya kecil, karena pacarnya juga kecil. Dia sampai mau nangis, karena apa? Dia rasa bahagia. Karena apa? Pesan Tuhan disampaikan buat dia yang masih ragu tentang mau dinikahkan dan wanita Manado yang sudah 2 tahun setengah berpacaran jarak jauh. Sementara itu orang yang kekristenannya yang totok sekali tradisi. Akhirnya dia merasa diberkati. Malamnya ketemu saya lagi di lift, dia senyum lagi. Ketemu di tempat breakfast, tersenyum lagi. Nggak ada perempuannya. Kalau ada perempuannya, saya berani duduk di sampingnya. Karena nggak ada perempuannya, saya takut apa kata orang. Ya, karena apa? Saya mendampingi ponakan saya tanding basket. Sementara ponakan saya menjauh dari saya. Karena apa? Males ketemu tante-tante yang beruban kali. Gitu? Karena ponakan saya semakin perjaka, semakin jaga jarak. Nah ini kamu hati-hati ya, Pak Yongki. Ini nyonyomu lagi enak 12 tahun ke bawah, 12 tahun ke atas, kita tidak bisa peluk. Karena apa? Malu nanti. Tapi ujungnya kalau duit, dia baru deketin. Dia bilang, mama tua punya uang nggak? Tuh coba. Anak perjaka SMP kelas 2 lu ya, deketin kita karena duitnya. Dari angka kecil sampai angka besar, kita bilang buat apa dek? Buat jajan. Buat jajan kok banyak banget dek. Tapi karena kita punya pribadi nggak tega, karena kita mengalami masa susah hari itu, ya. Karena kita mau minta duit sama omnya nggak punya duit. Kita minta uang sama tantenya juga nggak punya duit. Jadi pas dikasih uang kita tanya besok paginya, sisa uangnya berapa dek? Nggak ada nominalnya. Saya cuma ketawa. Terus mamanya tanya, itu ada uang di ATM-nya? Nggak apa-apa uang di ATM-nya, cuman cara pengelolaan anak ini berbeda. Cuman pengakuan mamanya bilang apa? Lihat lu, lihat ponakan. Karena apa? 11-12. Apa? Boros. Saya bilang bukannya boros. Hidup berbagi itu gak gampang. Betul gak? Hidup gak pelit itu gak mudah. Makanya orang pelit itu gak akan diberkati. Orang yang bermurah hati itu pasti diberkati. Makanya seperti firman Tuhan katakan apa? Yang menabur dengan mencucurkan air, mata akan menuai bersorak-sorai. Kalau benih busuan sudah tabur kebaikan buat anak, buat cucu dan karyawan, saya tidak tahu kemarin dikasih kerupuk nggak ke kalian semuanya sama busuan? Dikasih kan? Kalian pikir dari busuan apa dari saya? Dari busuan lah. Kalau nggak dari busuan nggak mungkin kalian nggak dibagi. Sementara nggak semua orang bisa dapat kerupuk saya karena rental itu mobil travel nggak bisa bawa kerupuk banyak. Ya, orang menara saya aja nggak kebagian kerupuknya kok. Tapi karena kasih Tuhan, saya melihat pegawai banyak berbagi. Saya melihat orang yang lain juga sama. Sampai yang di Jepara juga kaget. Kenapa sih pulang selalu bawa kerupuk 2 gelondong? Karena apa? Orang yang suka berbagi punya benih yang daripada Tuhan, yaitu benih kebaikan. Makanya di sini dikatakan 3 hal yang benih yang kita harus lihat. Banyak di antara kita tidak pernah fokus untuk menabur kebaikan. Apalagi di masa pandemi begini, masa COVID begini, orang-orang pada pelit. Ya, kalau mau dibilang Tuhan pelihara saya. Saya mengalami kesakitan sampai hari ini obat saya tidak pernah kekurangan. Selalu dikasih plus. Tidak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu bagaimana kita punya kebutuhan. Hari ini benih yang busuan sudah tabur buat setiap kita yang ada di tempat ini, ya. Lakukan dan kerjakan. Nah, kalau dilihat di Kejadian 8 ayat 22, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Karena itu adalah siklus keadaan dari setiap apa yang Tuhan sudah taruh dalam setiap kehidupan kita. Kalau dilihat Yohanes 12 ayat 24, di sini dikatakan apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita hari-hari ini? Makanya Tuhan minta, selama kita masih ada di bumi, jangan pernah berhenti menabur, ya, kebaikan buat siapapun. Dan hasilkan buah dimanapun kita berada. Kita melihat bagaimana yang kedua, buah yang baik dinikmati oleh banyak orang. Kalau mau dipikir, karyawannya busuan ada ratusan ya, 50-an.
30-an. Dulu ada kali ya. Ya, dulu ada ratusan, sekarang puluhan. Karena dilihat apa? Kondisi dan keadaan hari-hari ini. Tapi kalau kalian sepakat, doa buat Ibu Swan, doa buat Koyongki, ya toh? Kalau Tuhan punya cara membukakan benih, buah untuk kalian mendapatkan hasil yang lebih, itu karena hasil dari doa kalian, ya. Makanya di sini dikatakan apa? Tidak ada yang buah yang tidak dinikmati oleh orang yang sudah menabur kebaikan. Makanya dari pohonlah itu ketahuan buahnya itu banyak atau enggak. Berarti dari benih satu bisa bertumbuh pohon itu besar menghasilkan buah. Berarti akarnya dulu yang benar. Jadi kalau kita punya pemimpin yang benar, yang takut akan Tuhan, kita tidak pernah takut untuk hal-hal yang ke depannya. Kenapa Ibu takut dengan saya? Oh, sampai melalak begitu matanya, Bu? Terbelalak, melalak, atau terbelalak? Melototlah bahasa Indonesianya. Tuhan akan berubah cara berpikirmu. Apapun beban dalam pikirmu hari-hari ini, Tuhan akan lewati masa-masa tenang dalam hidupmu. Yang penting Tuhan bilang begini, bawa rest dulu kamu punya hidup. Berdamai dirimu di hadapan Tuhan. Di saat kamu berdamai, Tuhan bisa selesaikan apapun permasalahan dalam kehidupan rumah tanggamu. Jangan katakan semua keadaannya gak membaik. Seberapapun yang ada di tanganmu, Tuhan katakan, itu bisa bermultiplikasi. Asal engkau percaya, engkau tidak takut untuk keadaan yang ke depan. Tuhan buat mujizat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena di tahun ke depan, kamu punya komitmen, ya. Kalau saya bisa memberkati dalam usaha saya yang sekarang ini, saya akan memberkati banyak orang. Dengan cara yang ajaib, seberapapun benih yang ada di tanganmu, kamu lihat, asal engkau yakin, berbuah dengan lebat. Ini tahun bilang, Tuhan katakan, tidak ada yang hilang lagi dalam hidupmu. Semua dikembalikan dengan cara yang ajaib. Ya, sampai kamu menangis, sampai kamu tertawa. Oh Tuhan, ternyata kamu balikin semua apa yang hilang dalam setiap hidupku. Percaya, yang terbaik dari Tuhan Yesus terima malam hari ini. Amin. Nah, makanya di sini juga dikatakan apa? Yang ketiga, berbuah adalah sebuah siklus yang tidak ada hentinya di dalam setiap buah, di dalam setiap benih. Nah, kalau dilihat di Yeremia 17, 7 dan 8, firman Tuhan katakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan ke akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang jauh, dan daunnya tetapi jauh, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi berbuah yang ketiga memang ada siklusnya, ada musimnya. Seperti lagunya apa? Musim makan selalu berganti. Betul tak? Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Asal kita yakin, siklus yang buruk itu gak akan ada kalau hati kita ini tidak tulus dan murni jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita punya hati yang benar menyenangkan hati Tuhan, tidak membuat satu hal permasalahan dalam setiap kehidupan kita, buah, benih akan bertumbuh bersama-sama, akan menghasilkan apa yang kita butuhkan di saat yang tepat. Pasti bisa. Makanya di sini dikatakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Makanya segala sesuatunya andalkan Tuhan. Seperti lagunya apa? Orang yang berharap Tuhan, gitu, diperbaharui kuatnya. Dia akan terbang seperti Raja Wali. Gak akan mengalami ketakutan dalam badai hidup. Contoh kesaksian. Seekor binatang Raja Wali hidup di lingkungan ayam. Dia akan seperti ayam atau seperti Raja Wali? Ada seekor anak Raja Wali
kumpul di kumpulan ayam. Raja Wali ini akan seperti ayam apa seperti Raja Wali? Saya mau tanya. Kenapa seperti ayam? Hah? Kenapa? Kenapa? Yang kenceng. Hah? Jadi satu dengan ayam, terus jadi ayam. Tapi dia tahu enggak badannya berbeda di antara ayam? Tapi dia tahu nggak Raja Wali anaknya punya fungsi yang beda dengan ayam? Pasti tahu. Makanya kumpulan kita ini kumpulan orang penggosip, kumpulan yang orang-orang masalah, atau kumpulan yang kita punya kekuatan yang lebih. Contoh, ya, kayak apa tuh Usman yang neken-neken kaos itu apa namanya? Ngepres. Saya lihat orang yang ngepres kaos itu cepet cara ngepresnya. Kalau kalian dibikin ngepres sama Tuhan, kalian kegiling, nggak bisa hidup hari ini. Betul nggak? Saya melihat proses bagaimana tuh disablon, udah gitu dipres lagi, betul nggak? Dengan panas yang luar biasa, harus ada ditumpukan. Ini kalian ada di kumpulan orang-orang yang penjahit, gitu. Tapi kalian ini tidak punya satu kualitas yang mau berubah pikirnya. Itu salah. Kalau kalian contohnya punya mental begini, masa kok pegawainya koyongki terus sih? Kapan sih kok jadi bos? Nah, jangan bilang susah. Bisa. Asal apa? Kita punya hal keberanian. Uswan aja dari pedagang kaos aja bisa dapetin suami seorang konveksi. Masa kalian tetap menjadi anggota seorang pegawai konveksi? Coba miliki mental jadi bos seperti Koyongki, bisa enggak? Bukannya amin ya? Nah itu tadi kumpulannya lagi, gak mau berkembang. Jadi ayam, gak mau jadi Raja Wali. Itu saya kasih perumpamaan. Siapa yang mau bisa berubah? Tiba-tiba bilang Koyongki, ayo kita kerjasama. Saya jadi bos juga, saya kasih project buat Koyongki. Berani enggak? Tuh, enggak berani, amin. Bisanya cuma apa? Tertawa. Saya minta buat malam hari ini, kalau kalian sudah karyawan Buswan lama, Koyongki lama, masa mental pegawai terus sih? Harus punya mental seorang bos. Betul enggak? Contoh, saya dulu orang yang dampingi pembicara. Saya jadi supirnya pembicara. Saya pegang tasnya pembicara. Sekarang boro-boro tas saya dipegang. Boro-boro saya pegang apapun dibantu, enggak. Karena saya udah punya mental dari dulu, udah terlatih. Berjalan bersama dengan Tuhan sendiri kemana-mana. Mana sangka kalau saya juga bisa sebagai pembicara. Makanya hidup kita ini harus di-upgrade. Kalau hidup kita nggak mau di-upgrade, ya begini-begini terus. Masa nggak mau punya perubahan? Ini Buswan udah 71 loh. Makanya dari sekian pegawai ini, siapa yang mau jadi bos? Angkat tangan. Nggak ada juga. Loh, pendeta-pendeta yang menjadi bos. Nah ini mentalnya, udah mental Raja Wali. Bukan mental kayak kalian. Ini malam hari ini saya tantang loh. Satu kali lagi saya tanya, siapa yang mau jadi bos? Berdiri. Kenapa kamu mau jadi bos? Hah? Amin. Apa? Jangan bilang gak ada modalnya. Allahku kan memenuhi keperluanku sesuai kebutuhan. Yang penting apa? Udah mau kita berubah hidup kita. Masa usia Buswan 71 kalian punya mental pegawai terus? Harus di-upgrade. Bagus kalau kamu punya langkah iman, ya, nggak punya modalnya, tinggal lapor. Tuhan bisa kirim kok siapa aja. Amin. Berarti Buswan ada pegawaimu jadi bos nanti. Ingat loh, kan kamu nggak nikah ya? Kamu nggak nikah kan?
Oh nikah. Mana yang gak nikah? Oh yang itu yang baju merah. Ya. Jadi buat malam hari ini kita harus tahu setiap kita tuh pasti diberkati oleh Tuhan. Makanya di sini juga dikatakan di Galatia 6, 9 dan 10, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Orang kunci yang diberkati Tuhan adalah orang yang berbuat baik. Makanya jangan takut kita berbuat baik, takutnya rugi. Takutnya apa? Miskin. Takutnya apa? Gak punya apa-apa, gak bisa. Tuhan pasti punya cara, dengan cara yang ajaib Tuhan bisa pulihkan setiap kehidupan kita. Makanya di sini dikatakan kita harus punya satu ajakan, punya satu semangat dalam diri kita untuk kita punya perubahan. Tunjukkan bahwa kita sudah punya cara Tuhan dengan cara yang Tuhan akan rubah hidup kita tidak pernah sama seperti sekarang ini. Makanya juga dibilang bagi setiap kita, biarlah kita melihat cara Tuhan yang memberikan satu hal berubah dalam setiap kehidupan kita. Makanya di sini dikatakan Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ini Bu Suan udah hasilnya tinggal memetik. Ya, Bu Suan gak takut karena dia udah lihat anaknya sudah diberkati, cucunya sudah diberkati. Tinggal nanti Bu Suan lihat cicitnya, nggak tahu berapa lama lagi bisa melihat datu cicitnya. Ya, seorang emak berbahagia kalau melihat ada satu regenerasi cicitnya. Tapi terlalu jauh, ya. Saya udah tahu tempo berapa lama lagi Bu Suan ada di bumi, baru bisa melihat cicitnya. Ada kata-kata yang Bu Suan mau bicarakan? Boleh maju? Sebelum saya tutup dalam doa. Terus. Shalom, puji Tuhan. Saya bersyukur pada malam hari ini ditambahkan 1 tahun oleh Tuhan. Saya bersyukur sekali karena Tuhan sudah memberkati kami, berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami semua, memberkati cucu kami semua. Kami hanya boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Kami selalu mau belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena kami tahu semuanya itu datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat berbuat sesuatu, kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya Tuhan Yesus yang sanggup Tuhan menolong, yang sanggup memelihara, yang sanggup memberkati keluarga kami. Kami mengucap syukur di dalam tahun ini Tuhan sudah memberi kesehatan kami. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu, kami tahu Tuhan sangat baik. Apapun yang kami doakan, selalu Tuhan jawab kepada kami. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sampai sekarang Tuhan masih memberi mujizat kepada keluarga kami. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Maka kami mau belajar, setiap kami, anak-anak cucu kami mau ngajar mereka melekat kepada Tuhan, bersandar setia kepada Tuhan, karena kami tahu hanya Tuhan yang boleh memberi semuanya kepada kami. Terima kasih. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Bu Ustaz pegang. Tentang benih dan buah. Saya kesimpulkan, menabur Bu Suan bukan hanya soal uang dan tenaga. Bukan juga soal waktu dan talenta. Tapi Bu Suan memberi yang terbaik kepada Tuhan dengan satu kepercayaan yang Bu Suan punya, hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya Bu Suan selalu kembalikan segala pujian hormat kepada Tuhan, bukan kepada hidupnya. Kalau mau dilihat ya, bagaimana soal waktu dan talenta yang Tuhan kasih di atas Bu Suan sampai hari ini itu karena anugerah Tuhan. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila
Suar malam hari ini. Oleh kuasa bilur nama Yesus Hamasiah, kami nyatakan yang terbaik di atas Ibu Suar pasti terjadi. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan hatimu dalam beberapa hari ke depan. Kadang kau berkata, Tuhan, bahwa aku lewati waktu-waktuku bersamamu adalah waktu-waktu yang dimana aku tidak mengerti rancangan-rencanamu ke depan dalam setiap hidupku. Tuhan tahu di saat engkau membutuhkan terobosan buat anak, mantu, dan cucumu. Engkau akan melihat dalam beberapa hari ke depan progres Tuhan akan nyata dalam setiap hidupmu. Di saat kau berdoa buat anak, cucu, dan mantumu, kadang kau tidak kuat, kau selalu meneteskan air mata di hadapan Tuhan. Kadang kau berkata, aku mencintai mereka sebagaimana kau menitipkan mereka dalam setiap hidupku Tuhan. Di satu sisi kau berdoa buat keluarga besarmu. Di satu sisi kau berdoa buat orang-orang yang kau layani. Di satu sisi kau kadang berkata, tambahkan aku kesehatan Tuhan, supaya hidupku bermultiplikasi dalam setiap apapun yang akan aku lakukan buat hari-hariku yang ke depan. Tuhan tahu apa yang jadi kebutuhan dan keperluanmu buat hari-harimu yang ke depan. Engkau diberkati, engkau diurapi oleh Tuhan Yesus Hamasiah. Kami percaya pada malam hari ini ditambahkan 1 tahun di atas Ibu Suar. Ada terobosan besar buat hidupnya. Ada mujizat yang tidak lazim Tuhan nyatakan di atas Ibu Suar. Buat kedua putranya, buat putrinya yang ada di Belanda. In the name of Yesus Hamasiah, kami berdoa buat Ivana. Seperti kerinduan daripada Ibu Suar, terbuka benih kandungan dalam tubuh daripada Ivana. Kami berkatakan Yohana sudah tampil ke bumi. Di dalam nama Yesus Hamasiah, setiap hal-hal yang dari ilahi, apapun keputusan Bu Suar untuk meminta satu cucu perempuan di atas Ivana, terjadi di dalam nama Yesus Hamasiah. Di bulan ini, di tahun ini, kami akan terima kabar kesukaan yang daripada Tuhan. Diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Kami berdoa malam hari ini buat Mbak Puji. Kami serahkan roh jiwa tubuh daripada Mbak Puji ke dalam tangan-Mu. Tuhan katakan buat Engkau, Mbak Puji, kuatkan dan teguhkan hatimu. Mengapa hari-hari ini kau banyak takut, cemas, dan khawatir? Tuhan minta jangan ada banyak lagi ketakutan dan kecemasan dalam dirimu. Kalau kau punya satu semangat, kalau kau yakini apa yang menjadi satu hal kerinduan hatimu, kadang kau berkata, biar kau jagai hidup suamiku dan keluargaku Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan, keperluan buat kehidupan rumah tanggamu ke depan bersama dengan suamimu, ada berkat yang sudah Tuhan siapkan dalam setiap kehidupan. Hidupmu adalah menjadi satu hal teladan, contoh dimanapun engkau berada. Pada malam hari ini, biar engkau dikuatkan dan dimampukan oleh Tuhan. Ditambahkan 1 umur dalam setiap hidupmu. Aku akan melihat dengan cara yang ajaib, Tuhan sudah mengerjakan yang dahsyat dalam hidupmu. Diberkati seluruh umatmu yang ada di tempat ini Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan, keperluan, Tuhan sudah jawab dan Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat setiap pekerja-pekerja dari konveksi, daripada Koyogi dan Ibu Suan Tuhan. Kalau sebentar kami akan makan dan minum, Tuhan berkati, kuduskan dan sucikan. Diberkati yang sudah menjadi saluran berkat, diberkati yang sudah membuat masakan. Kami percaya yang terbaik daripada Tuhan Yesus Masiah kami sudah terima dengan iman. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu. Di dalam nama Yesus Masiah kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, sebelumnya kita sampai microwave dulu. Ini anak-anak jajak di sini. Anak-anak jajak. Saya undang lu anak-anak. Oh, mendekat ke sini. Doa bareng mama. Doa bareng mama.
Suan berdoa dulu sebelum tiup lilin. Make wish. Doa dulu. Oke. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy Panjang umurnya. panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya selalu mulia, selalu mulia, selalu mulia. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya. Sekarang juga, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tangan-tangannya hidup dirinya kekayaan dan kehormatan sampai Ya, terima kasih ya. Sebelumnya ini siapa yang mau nyuapin mama tercinta ini? Ayo, coba boleh pinjam sendoknya, pinjam sendok satu. Nah, sendok ya. Siapa? Atau cucu? Ya, buat boleh saja. Nah, ini. Suapin maknya, ayo, biar dipoto. Nah, coba. Awas jangan miring ya. Biar panjang umur juga ya, cucunya ya. Ya, pelan-pelan. Ya, simbolis saja. Biar emaknya sehat, panjang umur, terganti Tuhan selalu. Ya. Ini oke. Ya, terima kasih. Satu-satu cucunya ayo. Bagi emaknya. Panjang umurnya. Sehat. Ya. Ayo gantian Noni. Ya, terima kasih Noni, Nyonya. Ayo ke Hengki sekarang. Ayo ke Hengki. Nanti ke Yogi. Ayo nggak apa-apa. Mana? Sudah ya. Malu. Ya. Oke. Oke, terima kasih. Sepatah dua kata bicara buat mama. Nggak apa-apa. Toyong, Hah? toyong kaki ada. Nggak apa-apa. Saya mau tanya pegawai siapa yang mau ngucapin sepatah dua Ya, kata buat yuk. Ibu Suwan yuk. Ayo Ya. siapa pegawai yang mau ini? Nah,
di sini. Asik. Nah ini baru mental seorang pemimpin dia begini bos. Iya toh? Nyembang langka pak, kesempatan lu kata. Selamat. Sampai ngucapin. Silakan. Selamat malam teman-teman saya semua, saudara-saudari sama bapak. Kami yakin karyawan siswa mau Pak Yondi dan keluarga kami berterima kasih kepada Yondi dari bekerja sebagai karyawan. Saya akan mengucapkan langganan kepada siswa. Ya. Ada sepatah kata apa lagi? Baik panjang umur. Ya. Tambah panjang umur, Sehat selalu. Banyak bisa rezeki. menyanyi terus kami di dalam kami. Ya, Kami terima senang kasih. sekali. Dengan ibu siapa ini maaf? Ibu Mul. Ibu Mul. Oke, terima kasih Ibu Mul atas doanya, berkatnya, ucapannya. Ada lagi ucapan pegawai yang lainnya? Ayo sebelum kita makan Ayo ya nih sebelum makan. atau mau makan Ayo dulu, kesempatan baru dua kita kata. Ayo pegawai rekan dari Ibu Swan. Ini kelihatannya tadi Sepatah dua kata ucapan Pak Peki. Nah, boleh. jadi pendeta yang ngucapin. Ya. Oke. Iya, terima kasih ya Bu Lasma, Bu Suwan, dan saudara-saudara yang lain. Nah, saya baru kenal dengan Bu Suwan sekitar belum ada 1 tahun ya Bu ya, baru beberapa bulan. Tapi saya bisa melihat figur orang tua, figur pemimpin yang luar biasa di hatinya Bu Suwan. Saya bisa lihat hatinya karena kalau saya datang ke rumah, kadang berkunjung, terus lihat karyawan-karyawan bekerja dengan giat, bekerja dengan luar biasa. Saya seperti sangat tertarik dan bersukacita kalau ketemu dengan Bu Suwan karena orangnya humble, punya istilahnya Tuhan sudah angkat tinggi, tapi Bu Suwan adalah seorang figur ibu yang sangat luar biasa kalau saya lihat. Dan saya berharap kita semua bisa belajar dari beliau. Dan saya pun iri karena dia sudah 71 tahun, saya belum kepala 5 saya. Saya juga minta ya untuk Tuhan kalau bisa saya bisa kayak dia umur kayak gini, karena umur kayak gini susah. Iya kan? Susah ini umur 71 tahun sekarang susah. Anak-anak muda kita lihat orang-orang baru umur 50, 60 sudah dipanggil Tuhan. Nah, kita bersyukur Ibu Suwan hari ini bisa capai umur 71 tahun. Tadi saya juga terus terang saya kaget. Karena saya tahu Ibu Suwan tapi belum tahu umurnya berapa. Tadi saya lihat, kok 71? Luar biasa juga nih. Jadi kita tetap berdoa biar Ibu Suwan tetap dipakai Tuhan, tetap sebagai pelayan Tuhan, sebagai dalam perusahaannya yang punya Koyongki. Kalau Koyongki saya belum kenal, tapi kalau Koyongki saya sudah pernah kenal karena saya pernah ke rumah. Hari ini baru saya lihat Koyongki. Salam kenal ya Koyongki. Ya. Jadi seperti itu. Itu yang kesan saya waktu saya ketemu dengan keluarga daripada Bu Suwan, dan saya sangat diberkati lewat pertemuan dengan keluarga ini. Terima kasih Bu Suwan. Oke, acara selesai. Siapa yang mau nyanyi silakan diiringi Pak Kus nyanyi. Yang mau makan sambil menikmati hidangan malam. Ibadah sudah selesai, tinggal kita menikmati makanannya. Di perut kampung tengah sudah mulai melompat-lompat. Hari Ayo. Loh.